Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara generasi milenial, tentu berbagai hal dalam karya nyata dan bentuk dari hal-hal yang positif dan adapun hal-hal yang kurang positif. Tentu kalau dilihat dari pandangan kacamata Islam, bahwa generasi mana yang akan Allah pertanggungjawabkan, yang menjadi pilihan, yang bisa menjadi menularkan virus-virus positif terhadap sesamanya. Pilihan-pilihan tersebut menjadi tema kita di pagi hari ini. Generasi yang akan diselamatkan oleh Allah bersama narasumber kami, yaitu Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengajar pesantren Babu Salam Bandung. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita menyimak dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Umar, tentu bagaimana pendapat-pendapat masyarakat luas, yaitu tentang generasi yang akan diselamatkan Allah. Generasi yang emang taat dan juga dekat dengan ajaran-ajaran Allah. Generasi yang berpegang kepada dua tali, yang pertama adalah Quran dan Sunnah. Generasi yang ingat akan hari kiamat. Ya, menurut saya sebagai masyarakat, generasi yang perlu diselamatkan oleh Allah SWT, yaitu para generasi muda yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi, tentunya baik bagi keluarganya maupun bagi bangsa dan negara ini. Begitu menurut saya. Pendengar dan pemirsa, lebih lengkap topik kita di kesempatan ini, dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti kami Anda bisa simak di RRI Bandung Live, dan Anda bisa chatting kami di live YouTube RRI Bandung di Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf. Ustadz, kira-kira kalau berbicara generasi itu sangat ada tahapan-tahapan ya. Generasi sekarang itu sudah sangat luar biasa. Ada katakan sudah ada generasi milenial yang begitu juga sudah lebih daripada itu. Ini pilihan-pilihan yang menjadikan generasi tersebut menjadi pilar-pilar kebanggaan bagi agama dan bangsa seperti apa, Ustaz? Baik. Berbicara generasi yang akan diselamatkan, ada sebuah ayat Al-Quran, surah Maryam. Maryam itu surat yang ke-19 ya, ayat yang ke-59. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang setelahmu Muhammad generasi yang dipecundangi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang setelahmu Muhammad sebuah generasi yang dipecundangi. Kemudian Allah memberikan dua karakter dalam ayat ini. Pertama, ada'us shalah, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahawat. Yang kedua, orang yang mengikuti hawa nafsu, atau disebut hawa umutaba. Dua generasi ini fasaufa yalqauna ghayya, gitu. Maka kelak nanti akan ditempatkan di tempat yang bernama ghayya. Satu tempat mungkin berdekatan dengan orang-orang kafir ya, fiddarkil asfal itu ya, yang sangat dalam. Pokoknya yang sangat tidak menyenangkan lah, seperti itu. Ini satu gambaran generasi dalam Al-Quran gitu ya. Dan generasi ini yang sangat memprihatinkan. Apakah ini ada di generasi milenial atau generasi sebelum milenial? Tapi melihat dari indikasinya itu, pertama ada'us shalah, orang yang meninggalkan sholat, karena ada generasi milenial yang sholatnya keren kan gitu. Jadi generasi milenial itu generasi yang mereka sibuk dengan dunianya, tapi mereka pun tidak melupakan kewajibannya. Nah, ini
generasi yang akan menyelamatkan generasi yang lain kan gitu ya. Makanya kalau kita punya anak gitu ya, anak-anak masih muda itu ketika dia punya potensi di digital, jangan dilarang, biarkan. Bisa jadi itu menjadi lahan dakwah dia gitu ya ke depannya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan gitu ya. Misalnya dia jago di IT, ya dukung gitu ya. Karena dakwah itu tidak harus di masjid, tidak harus di madrasah, tapi dakwah yang menarik itu adalah di luar itu ya. Dakwah dengan teknologi, dakwah dengan di masyarakat dan lain sebagainya gitu. Nah, ini pemahaman ini harus dikasih pemahaman kepada orang tua. Wah, sekolah mah di sekolah Islam lah gitu ya. Di pesantren lah semua tuh, enggak juga begitu. Tetapi sekarang saat ini dakwah saat ini harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dakwah bisa di media, dakwah bisa menjadi ya dunia maya kan gitu ya. Itu untuk dakwah sekarang gitu. Itu dalam surah 19:59 itu satu gambaran tentang generasi yang kurang beruntung, artinya generasi yang dipecundangi. Di situ sudah jelas, satu adalah yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat kan tidak hanya generasi milenial, tapi anak-anak, orang tua, sepuh, kakek-kakek, ini gitu ya. Artinya yang masih terkena hukum gitu, itu kan tidak boleh meninggalkan sholat ya, dalam kondisi. Yang kedua, wattaba'us syahawat. Nah ini wattaba'us syahawat atau hawa umutaba ini menjadi sebuah kajian yang sangat dalam gitu kan. Karena ini berbicara tentang hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak hanya ada di generasi milenial saja, tetapi hawa nafsu juga ada di orang tua. Semakin tua semakin jadi kan misalnya gitu. Tua-tua keladi ya. Tua-tua keladi kan gitu. Ini satu gambaran dalam Al-Qur'an generasi yang kurang beruntung. Apakah Allah akan membiarkan generasi ini, ya, generasi yang melalaikan sholat, generasi yang mengikuti hawa nafsu? Ternyata tidak. Maka di dalam surah Al-Maidah, surah kelima ya, Al-Maidah itu ayat ke-54, Allah juga menceritakan generasi yang sedang dipersiapkan, Ustaz, ya. Dipersiapkan untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi yang diceritakan dalam surah Maryam tadi gitu ya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi kan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar dari agamamu. Ternyata keluar dari agamamu itu dua pengertian. Jadi murtad secara status, yang kedua murtad secara nilai. Status pindah agama, kan? Nilai ini yang digambarkan dalam surah 1959. Artinya orang yang tidak sholat itu keluar dari Islam, tapi secara nilai, bukan status gitu ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu keluar dari Islam secara nilai. Artinya dia melanggar nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Islam kan gitu ya. Bukan secara dia keluar dari Islam murtad, bukan gitu, tapi nilainya gitu ya, nilainya. Nah, kemudian di situ ada kalimat fasawfa ya'tillah biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Kaum ini adalah generasi gitu kan. Biqaumin itu saya sempat membaca mufassirin dia, para mufassirin sepakat bahwa yang dinamakan biqaumin itu adalah asyabab, para pemuda ya, para pemuda. Generasi milenial ya. Itu asyabab. Jadi asyabab generasi biqaumin asyabab. Kaum itu adalah para pemuda. Makanya sekarang ini kalau ada pemuda, karena dalam diri pemuda itu potensinya sangat besar sekali. Maka ini grade dakwah saat ini itu ke pemuda harus ditingkatkan dibandingkan kepada orang tua. Biasanya menghadapi orang tua yang sudah sepuh-sepuh, idealisme akan berhadapan dengan idealismenya. Tapi anak-anak muda gitu ya, itu ada potensi yang harus dikembangkan gitu ya. Nah, sehingga dengan dakwah ke anak muda, di mana nih potensinya? Oh, dia ahli di teknologi. Angkat, jadikan pendidikan. Nah, itu yang dimaksud dengan biqaumin asyabab. Asyabab dalam pemahaman yang lain adalah generasi Qur'ani. Generasi milenial yang melek dengan teknologi, yang generasi yang sangat luar biasa saat ini, itu mereka membawa nilai-nilai Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Kan keren kan itu ya. Makanya
generasi yang dipersiapkan oleh Allah itu harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Qur'annya hafal, kemudian teknologinya juga keren kan gitu ya. Maka wah udah ini banyak dicari oleh para gadis kan gitu, pemuda kayak gini gitu ya. Betul, betul. Baik, ketika kita berbicara generasi milenial yang sungguh luar biasa, kita juga sungguh bangga, Ustaz. Betul. Ini belakangan ini dan mungkin ini juga terus menerus, mudah-mudahan kita doakan terus terjadi. Ini terkenal dengan pemuda hijrah, ya. Pemuda hijrah. Di mana-mana kan sekarang. Betul. Iya. Dan ini juga yang sangat menariknya lagi, kalau kita lihat begitu orang tua sudah umurnya sudah cut kaharep, cek orang Sunda sudah pantas lah. Mereka sudah bau tanah kuburan kalau berbondong-bondong ke masjid. Nah ini juga patut kita apresiasi, sekarang kaum muda itu mengarah kepada hal-hal yang positif seperti itu. Dan salah satunya data menyebutkan bahwa hafizah itu generasi milenial. Ini meningkat, luar biasa. ya. Dan terlahir bukan, ini yang menariknya itu terlahir bukan saja dari keturunan yang notabene para kiai, para ulama. Nah ini luar biasa ya. Kita bangga nih sebagai masyarakat Indonesia, patut menjadikan contoh ya. Kalau bisa mah inilah yang harus kita betul-betul berikan sesuatu nih luar biasa ya. Penghargaan yang luar biasa karena akan menularkan virus-virus yang positif terhadap kaumnya. Betul. Ya. Ya betul, Ustaz. Jadi bicara asyabab, pemuda itu generasi pembaharu. Jadi generasi pembaharu itu sebuah generasi yang akan memberikan perubahan, yang akan menggantikan generasi yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Gitu. Kalau dalam bahasa dakwah, pemuda hijrah itu adalah orang-orang yang melakukan hijrah tahwilul hal ilal hal. Gitu. Merubah satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik gitu. Dan untuk sampai kepada titik klimaks seorang pemuda mengenal Islam, ini memang perlu ada tahapan. Pertama itu harus menggunakan fikih asyabab ya. Jadi bagaimana pendekatan kepada generasi ini? Sebuah generasi yang dalam Al-Qur'an sudah dijanjikan oleh Allah, dipersiapkan loh oleh Allah. Nah, masalahnya yang mempersiapkan itu siapa? Kan gitu ya. Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, Allah akan mengirim sebuah kaum. Nah, yang mengirim itu dari mana? Kan tidak disebutkan dari firqohnya dia. Tidak disebutkan dari kelompoknya, dari NU, Muhammadiyah, Persis kan enggak. Tapi sebuah pemuda yang lahir dari perut istri kita, yang bisa jadi itu lahir dari pelosok-pelosok gitu ya, dari perkampungan, tapi mereka adalah yang itu mampu memberikan perubahan. Jadi para pemuda yang melek terhadap, jadi Al-Qur'annya juga hafal gitu ya, Islamnya juga hafal, memahami Islamnya juga kafah dan seterusnya gitu. Bahkan di dalam ayat ini memang ada indikasinya gitu ya. Misalnya indikasi yang pertama, generasi yang dimaksud oleh Allah itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Berarti ini kan tanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita. Dari mana mulai nanamkannya? Ya dari rumah, kembali ke madrasatul ula gitu ya. Jadi tidak lingas anak itu kemana-mana gitu ya. Tapi didirikan pendidikan di dalam rumah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Artinya para asyabab ini gitu ya. Makanya pada generasi muda itu harus dirangkul baik-baik dia. Yang kedua misalnya dalam ayat ini, adzillatin alal mu'minin. Karakteristiknya mereka saling mencintai sesama orang muslim. Ya. Jadi walaupun berbeda pandangan politik ya, sekarang kan lagi sensitif gitu ya. Kan welah eta mah ada masalah dunia bisa diatur gitu ya. Tapi kalau sampai kepada perpecahan itu yang sangat disayangkan. Jadi harus menciptakan saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim. Yang ketiga, aizzatin alal kafirin. Dia itu punya prinsip terhadap kekafiran, terhadap doktrin-doktrin kekafiran atau ideologi-ideologi kekafiran. Kekafiran di sini tanda kutip hatinya tertutup untuk Islam, kekafiran, atau dalam pengertian lain juga ideologinya gitu ya.
ideologinya yang akan menutup umat Islam dari Tuhannya, menutup umat Islam dari agamanya, dari nabinya dan seterusnya. Nah, generasi yang dipersiapkan oleh Allah itu aizzah, memiliki izzah, wibawa gitu ya, kemuliaan. Kemudian selanjutnya yujahiduna fisabilillah, dia selalu berjihad di jalan Allah. Pengertian jihad di sini ketika untuk seorang pelajar mencari ilmu kan gitu. Kemudian mungkin untuk seorang guru adalah menyampaikan ilmu. Seorang suami mencari nafkah kan ya. Kemudian banyaklah dimensi-dimensi jihad saat ini. Jadi tidak dikonotasikan dengan sesuatu yang sangat radikal sekali. Kemudian indikasi yang ketiga dari ayat ini wala yakhafuna laumata laim gitu. Jika generasi ini dicemooh, mereka tidak takut terhadap semuanya itu. Oleh karena itu, para pemuda hijrah mungkin bisa jadi mendapatkan cemoohan dari teman-temannya. Wah, baru juga kemarin tuh udah pakai baju koko gitu kan. Pasti kan ada cibiran-cibiran kayak gitu gitu ya. Tapi belum seberapa lah dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Tapi saya memahami ayat ini, Allah tidak akan membiarkan generasi yang dipecundangi, tapi Allah sedang mempersiapkan generasi yang akan menyelamatkan mereka. Inilah yang dimaksud dengan generasi yang akan diselamatkan gitu ya. Masalahnya kita, apakah kita memberikan kontribusi tidak gitu ya kepada anak-anak muda agar anak muda itu kita selamatkan, kita berikan pendidikan yang terbaik. Misalnya anak saya itu tidak kamu harus seperti Abi gitu ya. Di pesantren tidak harus. Dia potensi mana? Di IT gitu kan. Coba hafalkan Al-Quran beberapa ayat, amalkan, silakan ilmu yang dimiliki kembangkannya sendiri. Jadikanlah sebagai ladang dakwah gitu kan. Karena di dakwah sekarang itu dakwah digital ini sangat luar biasa, serangannya bertubi-tubi ya seperti itu. Demikian Ustaz. Baik, ketika kita ingat dari Allah mengingatkan ya bahwa janganlah engkau mengingatkan generasi yang lemah. Quran ya, seperti itu. Ya. Nah, salah satu di antaranya bahwa mungkin kewajiban kita sebagai orang tua, mungkin juga seorang kakak atau juga seorang guru, dan ini menjadi dasar yang paling utama. Ya idealnya sih generasi milenial yang Qurani Ustaz ya. Nah ini kalau bicara itu sangat begitu panjang dan luas. Apa yang harus digarisbawahi nih? Paling tidak untuk kaum milenial itu sendiri Ustaz. Baik ya. Apa ya? Yang jelas ketika ada data ya, ada data pemuda hijrah, itu satu pendekatan sudah berhasil. Artinya pendekatan itu dengan bahasanya. Gitu. Jadi jangan pakai bahasa, kalau perlu jangan pakai bahasa masjid untuk pemuda yang ada di jalanan. Pakailah pakai bahasa pemuda di jalanan gitu ya, gitu ya. Misalnya dengan bahasa-bahasa gaul gitu ya, atau dengan analogi-analogi dan sebagainya, pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Bahkan secara psikologis ketika seorang pemuda diberikan misalnya amanah gitu ya. Nah, amanah itu terserah apa saja gitu ya. Apakah dalam sebuah organisasi dakwah amanahnya ini kemudian terkait masalah sosial, dia akan merasa memiliki gitu ya. Jadi diakui dengan kepemudaannya gitu ya. Nah, itu misalnya di dalam Al-Qur'an itu kan sepertiga Al-Quran itu kan sejarah. Nah, dalam sejarah itu banyak diceritakan tentang pemuda. Misalnya ada pemuda, siapa tuh? Pemuda Ashabul Kahfi yang konsisten mempertahankan akidahnya dari gempuran Raja Dkianus gitu ya. Kemudian pemuda Ali ketika dia berani menggantikan tempat tidurnya Rasulullah dengan taruhan nyawa. Betul. Kemudian disebut juga pemuda Ibrahim. Kenapa disebut pemuda Ibrahim? Karena ketika Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala, dia keluar, raja datang, di situ ada seseorang yang datang, ada yang melihat, wahai baginda, tadi ada seorang pemuda keluar dari ruangan itu. Berarti Ibrahim masih muda gitu ya. Kemudian pemuda Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Pemuda Hanzalah, pemuda yang diabadikan dalam surah 16 106. Amr bin Yasir, itu kan diabadikan bahasanya, itu pemuda gitu ya. Jadi bicara pemuda, generasi muda gitu ya, itu keren dalam Al-Quran. Banyak diceritakan tentang pemuda gitu ya. Pemuda Ismail yang disembelih kesolehannya, kenapa soleh? Ayahnya soleh gitu ya.
Kalau ayahnya tidak soleh, udah katek beungna gitu ya. Masalahnya dua-duanya soleh gitu ya. Dua-duanya soleh. Nah ini yang apa namanya keluarga-keluarga Muslim itu harus banyak membaca sejarah Ya. tentang pemuda ini agar yang punya anak laki-laki maupun perempuan itu betul-betul di dalam anak-anak mereka itu adalah generasi penerus ya. Karena generasi inilah generasi yang akan meneruskan perjuangan ini gitu ya. Mungkin seharusnya kan berpikirnya apakah 20 tahun ke depan anak-anak kita ini akan mengenal masjid atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, apakah mereka berada di golongan A atau di mana gitu ya. Nah, ini kan dari sekarang diberikan pendidikannya. Makanya di sekolah ini, di sekolah mau di pesantren atau di organisasi dakwah, ini grade memikirkan pemuda itu harus ditingkatkan. Karena Islam itu akan kuat dengan pemuda seperti yang disampaikan Bung Karno kan. Ya, betul. Luar biasa. Ketika generasi yang akan diselamatkan Allah, salah satunya di awal tadi Ustaz sampaikan, jangan tinggalkan sholat. Ya, ketika berbicara sholat sangat luas karena Rasul juga menyampaikan awwalu ma yasabdu amdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi pertama dihisab yaumul qiyamah sholat, dan ini sholat menjadi berat jangankan bagi milenial Ustaz. Nah tapi di sisi lain kita sebagai mungkin juga sekaligus sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagai kakak dari mereka. Nah ini jangan dulu dijas ya. Jadi kaum milenial biar dia mampunya sampai di mana. Kita yang penting pertama yang jangan sampai kalah, kita beri contoh dulu dan ini benar-benar sekarang kemajuannya itu akan melompat lebih jauh karena generasi milenial ini sudah bukan lagi tandingan buat orang-orang tua seperti kita. Ini yang menjadi pesan-pesan Rasulullah SAW untuk para generasi milenial. Mungkin banyak sekali Ustaz. Salah satunya yang mendasar buat mereka itu apa yang harus kita tanamkan ini? Buat kita sendiri mungkin juga bukan generasi. Betul ya. Betul, memang kembali ke apa namanya? Tadi kita sempat membahas tentang akhlak ya. Maka kalau ingin melahirkan pemuda yang berakhlak, maka bukalah lembaran-lembaran kehidupan Rasulullah SAW gitu kan. Karena Nabi di dalam mengembangkan Islam itu tidak banyak-banyak yang direkrut, cuma 4 gitu kan. Ada Umar, ada Abu Bakar, Utsman, Ali, 4 aja gitu kan. Maka dari 4 Nabi, dari 4 orang ini kan menjadi orang yang hebat-hebat gitu. Maka yang 4 ini disebut Jilul Azim, generasi yang besar. Kenapa disebut generasi yang besar? Karena dari 4 ini melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi Nabi membina fokus di 4 orang ini sehingga menjadi khalifah gitu ya. Dengan karakteristik yang berbeda. Umar karakternya begini, Utsman begini, Abu Bakar begini dan seterusnya. Dan ya saran untuk para pemuda saat ini, jadilah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi gitu kan. Kalau perlu dengan ada 1 ekor anjing gitu ya. Jadi anjing dalam pengertian tanda kutip kan seperti itu. Betul. Nah kemudian para pemuda sekarang ini harus banyak membuka lembaran-lembaran sejarah ya, terutama yang berhubungan dengan asyabab ya, berhubungan dengan asyabab karena pemuda dalam Al-Quran itu sangat dimuliakan sekali dan itulah karena ada potensi yang sangat luar biasa. Bisa dicek juga tentang bagaimana seorang pemuda Yusuf gitu kan. Dia berada di tempat yang sangat megah gitu ya. Walaupun diawali dengan penderitaan, kemudian dia dihadapkan dengan dunia yang sebenarnya gitu ya. Tapi dia ini akhafullah gitu. Saya takut kepada Allah. Tapi akhirnya kan dia pemuda yang menjadi seorang nabi juga raja kan gitu ya. Dia seorang nabi, dia pun menjadi seorang pejabat. Oleh karena itu peran pemuda dalam perkembangan Islam, dalam gerakan Islam ini sangat penting sekali untuk islamisasi kehidupan ini sangat potensial sekali. Oleh karena itu untuk para generasi para aktivis dakwah, para mubalik gitu harus bisa memilah-milah. Misalnya anak-anak pemuda, remaja, orang tua ini bagaimana cara memberikan pendidikannya kepada mereka. Yang jelas potensi anak muda ini lebih dahsyat gitu ya, lebih dahsyat dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi memang harus dengan melalui pendekatan
multi apa namanya? Multi strategi gitu ya. Karena tidak semuanya juga pemuda begitu. Iya. Jadi ada seleksi untuk menjadi generasi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa ketika kita berbicara generasi yang akan diselamatkan Allah. Mungkin ada yang harus digarisbawahi Ustaz dari penyampaian kita dari awal. Baik, jadilah kita menjadi generasi yang dipersiapkan oleh Allah, yaitu generasi yang Qur'ani, ya, generasi yang Robbani, generasi yang mencintai Allah. Nanti Allah juga akan mencintai mereka. Generasi yang punya prinsip gitu ya, punya pendirian, karena seorang muslim harus punya prinsip, konsisten di dalam berdakwah kan gitu ya. Kemudian hadapi rintangan itu walaupun harus berhadapan dengan hambatan, cemoohan dan lain sebagainya, karena itu adalah sunatullah. Maka mari kita sama-sama di negara kita ini kita pelihara pemuda ini ya dengan sebaik-baiknya, selamatkan tuh ya dari perilaku-perilaku tidak baik, narkoba, hati-hati karena itu sasaran pembunuhnya narkoba gitu ya. Makanya di lapas narkoba ketika saya ke sana tuh silaturahim, banyak pemuda dan pemudanya adalah pemuda muslim. Prihatin sekali, pemuda muslim narkoba di penjara. Hindari yang seperti itulah. Baik pendengar dan pemirsa, jadilah kita dan anak kita, mungkin cucu dan keturunan kita, generasi yang akan diselamatkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah maupun di dunia ini. Mutiara Pagi RRI Bandung akan terus mengikuti Anda, dan Anda jangan lupa ikuti dan simak di RRI Bandung Live. Juga Anda bisa chat kami di setiap Mutiara Pagi. Sampai di sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.